Lu pasti pernah denger nama Leslie Benzies, otak di balik game GTA, RDR, dan Manhunt. Nah, bayangin kalau orang ini ngerilis game baru yang katanya bakal jadi GTA masa depan. Tapi hasil akhirnya gak sesimpel itu. Halo semuanya, balik lagi bareng gua di channel Raw Project. Dan kali ini kita bakal bahas tuntas game terbarunya Build a Rocket Boy, Mind's Eye. Jadi di Mind's Eye ini lu main sebagai Jacob Diaz, seorang prajurit elit yang kehilangan ingatan gara-gara lihat objek misterius saat menjalankan misi. Di telinganya tertanam alat canggih bernama Mind's Eye, dan sepanjang game lu bakal nyari tahu itu alat apaan, kenapa dia bisa amnesia, dan apa sebenarnya yang terjadi. Kesan pertama gua, ceritanya surprisingly bagus banget, meskipun premisnya terdengar klise. Eksekusinya rapi banget, ada intrik politik, AI, perusahaan-perusahaan rakus, dan banyak elemen masa depan yang relatable banget. Dan yang bikin cerita makin kuat, voice actingnya keren parah, natural, emosional, dan gak kerasa kayak nonton NPC baca teks script. Saat gue coba mainin demo game ini, secara visual cukup bagus meskipun gak se-wow yang ditampilkan di trailer. Tapi bukan berarti jelek ya. Dunia masa depannya digambarin cukup meyakinkan. Lu bisa lihat mobil listrik, drone, solar panel, dan mobil terbang di mana-mana. Sayangnya kotanya tuh berasa kosong, ada suasananya tapi nggak rame. Kayak dunia yang besar tapi nyawanya belum sepenuhnya hidup, dan ini mungkin karena gamenya bukan open world kayak yang kita kira. Dari trailer, gue kira ini game open world, tapi ternyata ini game linear. Lo dikasih dunia yang luas tapi harus ngikutin jalur quest yang udah ditentukan. Nyasar dikit langsung di reset ke jalur quest. Free roam baru kebuka pas akhir game. Lah, buat apa coba? Kok aneh ya free roam baru kebuka pas deket-deket di akhir game? Tapi di sini gue punya teori analisa gembel gue. Mungkin awalnya ini game memang diniatin untuk game open world, tapi karena waktu dan dana yang mepet, akhirnya digeser jadi linear. Karena dunianya tuh terlalu luas buat game model kayak begini. Rasanya kayak sayang banget. Sekarang kita masuk ke combat, dan jujur ini bagian yang paling gua sayangkan. Semua senjata berasa sama, recoil nggak kerasa, damage-nya ya mirip-mirip, fire rate-nya juga nggak beda jauh. Gua ganti senjata bukan karena taktik, tapi karena peluru yang habis. Belum lagi efek tembakannya kayak PNG ditempel-tempel aja. Tembak dikit ledak, tabrak dikit ledak, nginjek kerikil juga ledak. Serius, ini Michael Bay mode on. Tapi ada satu penyelamat, Drone Companion. Drone lo bisa ngehack, nyetrum musuh, ngeluncurin misil, lumayan bikin gameplay ini lebih bervariasi. Driving mekaniknya juga lumayan asik menurut gua, kontrolnya arcade tapi tetap seru buat keliling. Sayangnya lo nggak bisa nyolong mobil, lu dikasih satu mobil buat quest dan lu harus pakai itu sampai quest selesai. Padahal mobil-mobil NPC itu desainnya keren-keren banget. Interaksi dengan NPC juga dibatasi, lu nggak bisa nabrak atau nembak NPC seenaknya. Kalau lu coba, misi lu langsung gagal, meskipun masuk akal karena karakter kita bukan penjahat. Tetap aja kerasa kurang bebas, dan yang bikin tambah frustasi di game ini nggak ada map, cuman minimap kecil yang minim info. Kalau lu udah masuk bangunan, siap-siap nyasar kayak anak baru di sekolah yang gede. Jadi worth it gak sih menurut lu game ini untuk dibeli? Buat gua sih yes ya. Ceritanya kuat, voice actingnya yang solid, dan ada banyak potensi besar di sini. Tapi gameplaynya masih banyak yang bolong. Combatnya kurang impactful, dunia kurang hidup, dan fitur-fitur basic kayak map dan interaksi masih minim. Harga game ini sekitar 600 ribuan, dan kalau lu datang dengan ekspektasi ini GTA baru, lu bakal kecewa. Tapi kalau lu datang sebagai gamers yang penasaran sama karya original dari orang penting di Rockstar, gue rasa lu tetap bakal nikmatin pengalaman unik dari Mind's Eye ini. Itu dia review dari gue soal Mind's Eye ini. Gimana menurut lu? Udah coba mainin juga? Drop pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas game-game lainnya bareng-bareng. Thanks sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got
to end it all on the weekend.